Lillah ma fis samawat wal ard wa huwal azizul hakim tadi. Kemudian yang ke-57 ini surat Al-Hadid tadi banyak memberikan kepada umat, kepada kita semua tentang arahan dan petunjuk sebagaimana surah-surah yang lainnya. Di antaranya tersebut di dalam ayat yang ke-11 berbunyi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ujar Tuhan, siapa nang hakun mahutangi Tuhan hutang yang baik, maka akan dia lipat gandakan baginya dan baginya pahala yang mulia. Allah menawarkan, siapa nang hakun mahutangi Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang hakun mahutangi aku ya Tuhan, tapi dengan hutang yang baik, dilipat gandakan baginya dan dapat pahala yang mulia. Hadhil ayat targhibun nas bi ayyunfiqu amwalahum bi nusratil Islam wal muslimin. Ini ayat menggemarkan untuk manusia pada bahwa mereka menginfakkan hartanya pada menolong Islam dan kaum muslimin. Kita menyumbang sesuatu untuk kepentingan Islam, berarti kita menghutangi Allah. Kita membantu orang yang muslim kesusahan, berarti kita menghutangi Allah. Kenapa Allah menyebut hutang? Karena nantinya akan Allah bayar dengan surga. Asal hutangnya tadi qardan hasana. Al-Imam Fakhrul Razi mengatakan, al-qardu la yakunu hasana hatta yajma'a awsapan asyarah. Hutang itu tidak akan baik kecuali mencakup 10 sifat. Bagaimana menyumbang yang baik sehingga dapat balasan berlipat ganda? Bagaimana menghutangi Allah hutang yang baik? Apabila menghutangi itu mencakup 10 persyaratan. Nah, bila mana 10 ini kurang, maka berarti kita kadang menghutangi Allah dengan hutang yang baik. Kayak apa caranya supaya bersedekah itu berlipat ganda dan pahala dapat? 10 syaratnya. Pertama, ujar Imam Fakhrul Razi, al-awwalu ayyakuna minal halal. Nang disumbangakan, nang disedekahkan itu mesti daripada yang halal. Kalau duit haram itu bukan sedekah yang baik, bukan hutang yang baik. Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Bacaan Quran yang baik yang diterima Allah, sembahyang yang baik yang diterima Allah, puasa yang baik yang diterima Allah, sedekah yang baik yang hanya diterima Allah. Orang sembahyang asal-asalan kada akan diterima Allah, puasa asal-asalan kada diterima Allah, bersedekah barang haja kada diterima Allah. Allah hanya menerima yang baik. Rasulullah bersabda lagi, la yaqbalullah salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Allah tidak menerima sembahyang tanpa bersuci. Orang kada berwudu sembahyang maka batal, kan tidak diterima Allah. Dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil khianat, dari hasil korupsi. Gulul itu korupsi. Duit nang didapat dari jalan khianat, Allah kada menerima sedekahnya. Yang pertama al-halal. Wasani, yang kedua, ayyakuna min akrami ma yamlikuhu duna ayyunfiqar radi. Bahwa yang dia berikan itu termasuk yang mulia dia miliki,
dan dia tidak menafkahkan yang rendah, yang hina. Nang diberikan ini termasuk yang mulia dia miliki. Firman Allah, wala tayammamul khabitha minhu tunfikun, jangan kamu mencari atau menuju yang jelek dinafkahkan. Baras nang behulat dinafkahkan, nasi nang parak basi dinafkahkan. Itu kada baik. Asalis yang ketiga, anta tasaddaqa bihi wa anta tuhibbuhu wa tahtaju ilaih bi an tarjual hayat wa huwal murad bi qaulihi ta'ala wa atal mala ala hubbih. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-sadaqatu an tu'tiya wa anta sahihun syahih ta'mudul ais wa la tumhil hatta idza balagatit taraqi qulta li fulan kadza wa li fulan kadza. Yang ketiga, bahwa engkau bersedekah, engkau masih cinta akan yang disedekahkan itu. Engkau masih berharap lama hidup di dalam dunia. Kita ini masih lama berharap hidup dalam dunia. Kita masih ingin lawas lagi hidup. Nah, di saat itu kita bersedekah, di saat itu kita menyumbang. Nah, itu baik. Ujar Rasulullah bersabda, sedekah bahwa engkau memberi, bahwa engkau masih sihat, bahwa engkau masih kikir, masih sayang, masih mengangan-angan hidup lama. Jangan engkau tunda sedekah itu sampai roh ditenggorokan. Sudah kutub-kutub hanyar beri akan ke anu saano, beri akan ke, sudah kutub-kutub pernah apa lagi. Nah, jadi sedekah yang baik itu yang diberikan waktu kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih mengharap umur panjang. Warabi' yang keempat, antasrifa sadaqataka ilal ahwaj al aula bi akhdhiha. Engkau sedekahkan harta itu, barang itu kepada orang yang berhak dan memerlukan. Jadi bersedekah itu yang pertama yang kita cari adalah ketakwaan orang nang bakal disedekahi. Ini kadang-kadang kita kada sampai berpikir ke situ. Membagi zakat asal bagi siapakah? Padahal zakat itu orangnya kada sembahyang kada sah zakatnya menerima. Nang menerima zakat itu mesti orangnya orang baik. Orangnya kada sembahyang, zakat kita nang kada sah. Nah, orangnya mesti nang takwa, supaya termasuk di dalam firman Tuhan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau kita bersedekah dengan orang yang takwa, dimakannya, dijokrakannya ke makanan, dimakannya, awaknya jadi kuat, ini beribadah, nuntut ilmu gawiannya orang takwa tadi. Berarti kita menolong atas ketakwaannya. Nah, wala tata'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan tolong menolong dalam hal dosa. Bari duit hambur segan si ano, orangnya katuju minum obat, katuju minum bir, tukarakannya ke bir. Akibat kada belajar tentang bagaimana menggunakan zakat, menggunakan sedekah ini. Yang pertama takwa. Duit ini kan sembarang beri, bisa memakan ke saurang kaina. Takwa. Nang kedua, cari keluarga. Marina ada karena pina sakit, sepupu kemanakan. Nah, itu lebih berhak daripada yang bukan keluarga. Nah, kita bersedekah dengan orang yang berhak dan berhajat. Kalau kita bersedekah bebarang haja asal dibagi, nah itu kada termasuk dalam firman Allah, man dzalladzi yuqridullah qardan hasana, ini kada masuk. Al-khamis yang kelima, antaktuma sadaqah ma'amkanat, bahwa engkau sembunyikan sedekah itu sekuasa engkau, sekemampuan, sembunyikan sedekah.
jangan ada orang yang tahu. Nah, kita boleh membuka sedekah, kita boleh bersedekah di tengah orang banyak, boleh, tapi dengan tujuan untuk menggairahkan yang lain supaya umat menuruti, boleh. Aku bersedekah sekian juta, diumumkan, bukan untuk ria, bukan untuk sombong, niatnya kada, tapi agar yang lain timbul di hati pikiran supaya bersedekah juga, buka kap juga. Nah, itu baik. Kalau kada macam itu niatnya, baik bersembunyian. As-sadisu yang keenam, an la tatba'aha manna wala adza, bahwa jangan engkau iringkan sedekah itu man dan adza. Allah berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza, jangan kamu batalkan pahala sedekah itu dengan man dan adza. Sebagian ulama menafsirkan man itu adalah merasa berjasa. Merasa berjasa. Kita memberi orang, timbul di hati, wah aku ini banyak jasa lawan inya. Nah, itu man ngarannya. Kalau kita demikian, pahala sedekah habis. Apalagi disuarakan betuhuk nih tuh bantu dulu ngatang 10 bulan datang ke sini nama ginnya ini tuh dalam hatinya sudah merasa bahwa aku ini banyak jasa lawan inya, itu man. Jangan diiringkan sedekah itu dengan man tadi dan azza, menyakiti, memberi cuma melontarkan kata-kata yang kada nyaman. Jangan. As-sabi' yang ketujuh, an taqsida biha wajhallah, bahwa engkau mengkasat dengan sedekah itu karena Allah, wala turai, jangan kamu riya. As-samin yang kedelapan, an tastahqira ma tu'ti wa in katsura li anna dzalika qalilun minad dunya wad dunya kulluha qalilah. Yang kedelapan, kita bersedekah itu merasakan bahwa yang kita sumbangkan itu sedikit, walaupun 1 miliar, tapi rasa sedikit. Kenapa? Karena 1 miliar bagian daripada dunia. Dunia sangat hina, sangat kecil dibanding balasan yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita merasa bersedekah itu sedikit. At-tasi' yang kedelapan, ayyakuna min ahabbi amwalik ilaik, bahwa yang disedekahkan itu termasuk harta yang paling engkau cintai. Duit termasuk yang dicintai, karena Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan bisa mencapai kebaikan sehingga engkau menafkahkan, menginfakkan yang kamu cintai. Al-ashir yang ke-10, an la tara izza nafsika wa zullal fakir, bahwa engkau tidak melihat mulia diri engkau dan hinanya orang yang diberi itu. Waktu memberi itu bahasa mulia, nang diberi dianggap inting, dianggap hina, jangan. Bahkan sebaliknya, mulia dia daripada kita. Di mana mulianya? Kita meyakini dalam hati bahwa aku ini disuruh Tuhan mengantarakan miliknya, ampunnya. Nah, jadi 10 perkara itu kalau kita bersedekah, kalau kita berwakaf, kalau kita menyumbang, diiringi dengan 10 sifat tadi, maka itu Allah menyebutnya adalah menghutangi Allah dengan hutang yang baik, dan Allah pasti membayar dengan berlipat ganda pahalanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikianlah mudah-mudahan kita dapat melaksanakan apa-apa yang dianjurkan oleh para ulama tentang bagaimana cara bersedekah, sehingga sedekah yang kita laksanakan itu menjadi sebuah hutang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.